Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 135. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kaisar Yao, karena Xiaoyan tidak menerima hadiah darinya, maka dari itu dia akan mengizinkan King Lin tinggal di dalam halaman klan Xiao. Namun Kaisar Yao juga akan mengirimkan lebih dari 2000 pasukan elit untuk berjaga di tempat ini. Selain itu, setiap harinya orang-orang dari ras Yao juga akan datang untuk meminta rahmat dari sang santa yang merupakan King Lin. Xiaoyan hanya terdiam dan tidak mampu memberikan jawaban atas persetujuan terhadap permintaan Kaisar Yao tersebut. Detik berikutnya, Kaisar Yao sedikit tersenyum lalu dia mengatakan, "Saudara Xiaoyan, tapi masalahnya meskipun kita membagi mereka menjadi beberapa kelompok dengan total populasi lebih dari 1 miliar rakyat ras Yao, jumlah orang yang datang setiap hari mungkin masih terlalu banyak dan ini aku rasa juga akan merepotkan saudara Xiaoyan dalam hal penerimaan tamu." Xiaoyan sangat kaget. Lebih dari 1 miliar? Keringat dingin mengucur di wajah Xiaoyan. Bagaimanapun juga tamu adalah tamu. Tidak mungkin membiarkan Kaisar Yao menanggung seluruh biaya. Tapi jika sampai pada titik itu, maka biaya penerimaan tamu akan membuat Xiaoyan bangkrut dan halaman klan Xiao juga tidak akan pernah damai lagi. Itu adalah harga yang tidak mampu ditanggung oleh kekuatan manapun. Dan selama sang santa berada di dalam halaman klan Xiao, seluruh yang diusulkan oleh Kaisar Yao itu sangat masuk akal. Tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk membantahnya. Kata-kata Kaisar Yao sudah sampai pada titik ini, dan siapapun mengerti apa yang sedang terjadi, Kaisar Yao jelas tidak akan mundur, berharap Xiaoyan menerima imbalan darinya. Dan tentu saja sang santa memang harus segera kembali ke dalam ras Yao. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman pada taktik Kaisar Yao yang mampu memaksa Xiaoyan menjadi seperti ini demi memastikan kembalinya sang santa dan juga untuk membalas budi dari Xiaoyan. Kaisar Yao benar-benar telah mengerahkan berbagai upaya supaya Xiaoyan mau menerima niat baiknya, dan itu merupakan reputasi yang luar biasa dari seorang kaisar. Melihat Xiaoyan dan juga yang lainnya masih terdiam, tidak mampu memutuskan dalam hal ini, tiba-tiba Kaisar Yao mengatakan, "Kaisar ini telah mengajukan 2 usulan. Saudara Xiaoyan, bagaimana keputusanmu? Menerima hadiah dariku atau membiarkan sang santa tinggal di tempat ini sehingga setiap harinya akan ada banyak orang dari ras Yao yang berkunjung ke tempatmu?" Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Yao terdiam sambil tersenyum menunggu jawaban dari Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan sangat sulit untuk maju dan juga untuk mundur. Hatinya benar-benar bergejolak, terdiam dalam waktu yang lama. King Haoran melihat Xiaoyan ragu-ragu dan kemudian dia mengatakan, "Untuk memecah kebuntuan ini, jarang sekali Kaisar Yao begitu perhatian. Aku King Haoran tentu akan berterima kasih kepadanya atas nama saudara Xiaoyan. Ini adalah niat baik dari seluruh ras Yao. Jadi saudara Xiaoyan harus memenuhi keinginan dari Kaisar Yao ini. Adikku Xiaoyan, kau tidak inginkan Kaisar Yao dan juga 8 tetua yang sudah melakukan perjalanan jauh hanya untuk pergi dengan sebuah penyesalan? Seperti kata pepatah, para pahlawan saling mengenali, menghargai satu sama lain. Aku mengerti dilema dari adikku Xiaoyan. Meskipun kau selalu menghargai sebuah kesetiaan dan juga kebenaran, Kaisar Yao juga orang yang memiliki karakter kuat, jadi tidak perlu terus-menerus merendahkan diri. Begitu King Haoran berbicara, Lei Xiaolong dan juga Zhenny mengacungkan jempol untuk memuji atas kejeniusan King Haoran tersebut. Kata-kata dari seorang King Haoran memiliki makna tersembunyi dan tidak sepenuhnya dipahami oleh orang lain. Namun Zhenny dan juga Lei Xiaolong yang sangat cerdas tentu saja memahami sepenuhnya apa yang diucapkan oleh King Haoran. Pertama-tama King Haoran secara halus menyanjung perhatian dari Kaisar Yao
menyelesaikan situasi yang canggung, dan Kaisar Yao telah berupaya keras untuk disambut dengan keheningan dari Xiaoyan. Ia menekankan agar tidak mengecewakan niat baik dari Kaisar Yao dengan memenuhi keinginan ras Yao menjaga kehormatan mereka. Seseorang juga bisa memperkuat kekuasaannya sendiri, kenapa tidak melakukan sesuatu yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak? King Haoran dengan cerdik menyarankan bahwa kerendahan hati timbal balik dalam kata-kata mereka bukan sebuah kemunafikan, melainkan membuktikan bahwa dua belah pihak adalah orang-orang yang setia dan juga berintegritas tinggi, layak untuk saling mengenal satu sama lain, meletakkan dasar hubungan antara Xiaoyan dan juga ras Yao. Detik berikutnya, setelah menerima masukan dari King Haoran, Xiaoyan menanggupkan kedua tangannya dan setuju. Baiklah, jika Kaisar Yao memaksa diriku, aku Xiaoyan dengan penuh hormat akan menerimanya dan berterima kasih atas kemurahan hatimu. Niat baik dari ras Yao terhadap Xiaoyan langsung meningkat. Bahkan ada hadiah besar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Xiaoyan tentu saja tidak menolak terlalu jauh lagi. Kaisar Yao tertawa. Baguslah. Aku ingin tahu sumber daya apa yang paling dibutuhkan oleh saudara Xiaoyan. Hal ini langsung membangkitkan minat dari Zeni dan juga Li Shaolong. Zeni tiba-tiba mengatakan rasa terima kasih dan juga keinginan Kaisar Yao untuk membalas budi sungguh patut dikagumi. Saat ini klan Xiao sedang mengalami perkembangan pesat. Jika kita bisa menerima dukungan dari Kaisar Yao, kita pasti akan mencapai puncak kejayaan yang baru. Namun pertanyaannya, Kaisar Yao tentang apa yang paling kurang di halaman klan Xiao? Itu tampaknya memang cukup rumit. Kaisar Yao tersenyum melihat Zeni dan juga Li Shaolong. Bisa membantu saudara Xiaoyan adalah keinginan kami. Sesulit apapun itu, beritahukan terlebih dahulu. Mungkin ras Yao kita bisa sedikit memberikan bantuan. Menurut informasi yang telah dikumpulkan oleh ras Yao, Zeni dan juga Li Shaolong adalah dua pilar utama yang bertanggung jawab atas bisnis dan juga berbagai urusan di halaman klan Xiao ini, dan mereka seharusnya tahu apa yang paling dibutuhkan untuk Xiaoyan. Zeni detik berikutnya menimpali. Sejujurnya kita tidak bisa untuk langsung memikirkan apa yang paling kita butuhkan atau paling kita kekurangan. Seperti yang semua orang tahu, meskipun kekuatan halaman klan Xiao baru-baru ini meningkat, namun telah mencapai berbagai kesuksesan secara ekonomi. Kaisar Yao dengan penuh kekaguman. Nona muda Zeni, Anda terlalu merendahkan hati. Siapa di benua Dodi ini yang tidak tahu bahwa saudara Xiaoyan yang baru berada di dalam benua Dodi selama beberapa dekade sudah memonopoli pasar pil obat penyembuhan kelas bawah. Berbagai prestasi ini disebut sebagai suatu kesuksesan. Ini adalah prestasi yang membuat seluruh benua iri. Bahkan ras Yao kita juga telah mendapatkan banyak keuntungan darinya. Ras Yao tentu memiliki bagian di dalam aliansi bisnis. 8 tetua menganggukkan kepalanya dan mengakui fakta tentang hal ini. Mereka juga telah kecipratan hasil keuntungan dari penjualan pil obat yang dibuat Xiaoyan di dalam aliansi bisnis. Kaisar Yao kembali berkata, dalam keunggulan ekonomi, seiring berjalannya waktu, halaman klan Xiao pasti akan menjadi terkenal di seluruh benua Dodi. Namun kekuatan yang baru muncul selalu memiliki berbagai masalah, seperti kekurangan sumber daya, pengumpulan tenaga kerja, dan juga yang lain-lain. Aku ingin tahu dalam hal apa saudara Xiaoyan membutuhkan bantuan dari ras Yao. Kaisar Yao memang sesuai reputasinya, hanya dalam beberapa analisa sudah mampu memahami situasi di dalam halaman klan Xiao. Zeni langsung menimpali. Analisa dari Kaisar Yao memang cukup masuk akal, tapi halaman klan Xiao masih cukup memadai dari segi tenaga kerja. Kaisar Yao terkejut. Oh, bagaimanapun juga dia mengetahui sebuah kekuatan yang baru saja muncul dan juga berdiri. Tentu saja kendala ekonomi adalah yang terbesar, dan selanjutnya adalah tenaga kerja atau bisa disebut sebagai talenta-talenta berbakat yang akan bergabung.
Kekuatan ekonomi yang besar tentu tidak diragukan lagi di dalam halaman klan Xiao ini, tapi pengumpulan talenta tidak bisa dicapai dalam 1 atau 2 hari. Mengandalkan perekrutan besar-besaran membuat sulit untuk mendapatkan kekuatan inti yang stabil. Dan Xiaoyan di bawah bimbingan King Haoran dan juga bantuan Zeni tidak mungkin mengabaikan hal seperti ini. Tapi kenapa Zeni begitu percaya diri mengatakan bahwa halaman klan Xiao tidak kekurangan talenta apapun? Kaisar Yao mengerutkan keningnya, merasa bahwa dia tidak mampu mengukur kekuatan sebenarnya dari faksi milik Xiaoyan ini. Menghadapi tatapan seperti itu, Zeni hanya tersenyum. Dia tidak bisa mengungkapkan pil hati ungu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang paling melampaui surga. Jika sampai hal ini bocor, tentu akan membawa bencana bagi Xiaoyan. Karena itu Zeni tetap diam dan bersikap misterius. Kaisar Yao merenung. Sepertinya Xiaoyan telah menyelesaikan masalah bakatnya dengan dukungan kuat dari aliansi bisnis dan juga ras iblis. Semuanya pasti terkait dengan Zeni dan juga King Haoran. Meskipun aku tidak terlalu yakin. Merasa telah memahami hal seperti itu, Kaisar Yao membalas senyuman Zeni dan keheningan terjadi di dalam aula besar. Bagaimanapun juga, Kaisar Yao mengetahui Xiaoyan pasti memiliki sebuah rahasia dan tidak akan mengungkapkan di depan orang yang benar-benar belum mengenal dirinya. Kaisar Yao tiba-tiba saja berkata, kekayaan dan juga tenaga kerja tidak kurang. Adapun tempat untuk menetap dengan dukungan besar dari aliansi bisnis, Kaisar ini tidak memiliki wilayah yang lebih baik untuk ditawarkan. Mengenai formula dari pil obat, itu bukan keunggulan ras Yao, dan ini benar-benar membuat diriku khawatir. Kaisar Yao menyadari bahwa terlepas dari fondasi yang kuat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, ras Yao benar-benar tidak memiliki banyak keunggulan dalam aspek lain untuk diberikan kepada halaman klan Xiao. Hal seperti ini membuat Kaisar Yao cukup gelisah, bahkan 8 tetua juga tercengang. Ketika mereka datang awalnya berpikir, meskipun Xiaoyan tidak kekurangan uang, kekuatan yang baru saja muncul pasti kekurangan banyak hal. Dengan sumber daya ras Xiao yang melimpah, seharusnya sudah cukup untuk memberikan dukungan. Namun siapa sangka Xiaoyan mengaku tidak kekurangan apapun. Dan sejauh ini mereka juga belum menemukan kekurangan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Apa yang harus dilakukan? Kaisar Yao tidak ingin kehilangan muka. Dia hanya bisa mengobrol santai dengan King Haoran bersama dengan yang lainnya, mengalihkan topik pembicaraan sambil mencari cara untuk bisa memenuhi sesumbar yang telah dibuatnya. 8 tetua juga berpikir keras, mencoba memahami kekhawatiran dari Kaisar Yao. Ekspresi dari raut wajah Kaisar Yao dan juga 8 tetua yang nampak gelisah membuat Zeni, Le Shaolong, dan juga yang lainnya diam-diam tertawa di dalam hatinya. Mereka lebih mengenal dasar kekuatan Xiaoyan daripada siapapun dan bisa dikatakan selain inti binatang iblis atau teknik do tingkat tinggi serta 3 keajaiban, Xiaoyan tidak kekurangan apapun. Dan hal yang benar-benar kurang darinya hanyalah sebuah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua itu. Meskipun ras Yao terkenal bermurah hati, tidak ada yang tahu seberapa besar kemurahan hati mereka. Oleh karena itu Zeni dan juga Le Shaolong mengikuti rencana yang telah mereka susun sebelumnya, secara bertahap membawa Kaisar Yao ke titik di mana dia tidak punya solusi lain dan pada saat itu akan menawarkan lebih banyak inti binatang iblis tingkat lanjut. Wajah Kaisar Yao berkedut. Akhirnya dia melontarkan sebuah kata yang membuat Xiaoyan pasti akan sangat senang. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan tertarik dengan teknik Do? Jika bukan karena keadaan genting, Kaisar Yao tidak akan pernah mau menawarkan teknik Do. Karena sebagai hadiah telah menemukan sang santa, jumlah teknik Do yang ditawarkan tidak boleh sedikit, levelnya juga tidak boleh rendah. Teknik Do tingkat lanjutan adalah harta karun yang langka bagi ras manapun. Tapi Kaisar Yao tidak punya pilihan. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang kurang dari Xiaoyan, jadi dirinya mengorbankan beberapa teknik Do tingkat tinggi. Mata Xiaoyan berbinar dan dia berkata, teknik Do?
Tapi kemudian Souyen ragu-ragu. Dia sudah mendapatkan beberapa ratus teknik Do sebelumnya. Jadi Souyen tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dan prioritas utama Souyen adalah meningkatkan levelnya. Dia merasa bahwa inti binatang iblis tingkat lanjutan jauh lebih cocok. Hal itu membuat Souyen gelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Gelengan kepala dari Souyen menarik perhatian Kaisar Yao, menambah ketidakpuasan. Bahkan godaan dari teknik Do gagal membuat Souyen menerimanya. Kaisar Yao berkata di dalam hati, apakah Souyen sengaja mengatakan tidak kekurangan apapun hanya untuk menyelamatkan wajahnya, terutama di depan seorang wanita cantik seperti Zeni. Tapi sebagai seorang Dodi muda yang baru beberapa dekade berada di dalam benua Dodi dengan dukungan surga sekalipun, mustahil baginya untuk tidak kekurangan apapun. Jika memang hanya demi menjaga harga diri, maka Souyen tidak akan dapat mencapai hal-hal besar di masa depan nanti. Kaisar Yao tersenyum tak berdaya. Lupakan saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Apapun yang terjadi saudara Souyen, kau telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada ras Yao milikku. Dan jika kau menginginkan kehormatan, maka kau akan mendapatkannya. Saudara Souyen, jujur saja, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau butuhkan saat ini. Kenapa dirimu tidak memberitahuku secara langsung saja apa yang kau butuhkan? Selama itu masih dalam kekuasaanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu puas. Zeni dan juga Le Shaolong mulai menghela nafas lega. Tindakan Kaisar Yao telah memberikan kesempatan terbesar. Selama mereka mengusulkan apa yang mereka butuhkan, baik dalam kualitas maupun kuantitas, Kaisar Yao pasti bersedia untuk memenuhi hal itu. Jika tidak, maka martabat dari ras Yao yang terhormat pasti akan tercoreng. Souyen masih tidak menyebutkan bahwa dia ingin memiliki inti binatang iblis. Namun Souyen berbicara, sejujurnya meskipun aku belum lama di dalam benua Dodi, berkat dukungan dari aliansi bisnis dan juga kakak Haoran, serta pertemuan yang menguntungkan, aku benar-benar tidak bisa memikirkan kekurangan apapun untuk saat ini. Namun jika aku harus benar-benar mengatakan apa yang kurang dariku, itu adalah Kaisar Yao dan juga 8 tetua langsung bersemangat dan ingin tahu apa yang dibutuhkan Souyen. Sambil tersenyum tanpa kepura-puraan lagi, Souyen pun menjawab, yang kurang dari diriku hanyalah waktu. Selain itu aku benar-benar tidak kekurangan apapun. King Haoran dan juga Zeni sangat tenang, seolah-olah sesuai dengan harapan mereka. Itu seperti rencana awalnya. Kaisar Yao menghela nafas. Mungkinkah saudara Souyen benar-benar berniat untuk tidak membiarkan ras Yaoku membalas budi? Membiarkan ras Yaoku dipermalukan di dalam benua Dodi ini? Setelah mengatakan hal seperti itu, Kaisar Yao terdiam dan dia berkata di dalam hatinya, status seperti apa yang dimiliki King Haoran dan juga Zeni? Mereka tentu tidak akan melindungi Souyen. Namun keduanya tampak tenang mendengar perkataan Souyen. Itu membuktikan satu hal, bahwa mereka sangat memahami fondasi Souyen seperti apa yang telah dia katakan sebelumnya. Dia hanya kekurangan waktu. Jika memang demikian, Souyen sebenarnya jauh dari kata sederhana. Hanya dalam beberapa dekade, dia memang telah memiliki fondasi yang tidak lebih lemah dari kekuatan tingkat atas. Jika terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, tidak akan lama lagi benua Dodi akan mendapatkan kekuatan tingkat atas yang lainnya. Aliansi bisnis dan juga Souyen bergabung. Dalam beberapa tahun mereka telah mampu memonopoli pasar pil obat. Kaisar Iblis dan juga Souyen menjadi saudara angkat. Ekonomi klan Iblis Darah maju dengan pesat dalam waktu singkat. Tampaknya Souyen memang layak untuk dijadikan teman. Ras Yaoku juga harus menjalin hubungan baik dengan dirinya. Kaisar Yao telah diam-diam mengambil keputusan ini di dalam hatinya. Detik berikutnya Souyen kembali mengatakan, mohon Kaisar Yao jangan salah paham dulu. Souyen tahu kata-kata ini mungkin tampak lancang di hadapan Kaisar Yao, tapi kakak King Haoran bisa bersaksi bahwa setiap kata yang aku ucapkan adalah sebuah kebenaran. King Haoran langsung menimpali, benar, prestasi dari adikku Souyen di masa depan tidak terukur.
Meskipun banyak orang tidak akan mempercayai ini, tapi tunggu dan lihat saja. Aku yakin semua orang akan terkejut sekaligus senang. Kata-kata King Howran membuat 8 tetua rasio mempertimbangkan untuk memenangkan hati dari Soyen. Tampaknya pemuda ini, jika dia bisa membuat namanya terkenal, pasti akan sangat menakjubkan ketika berhasil. Soyen dan juga yang lainnya memikirkan tentang kebersamaan Sang Santa di masa depan dengan Soyen yang sangat menyentuh hati King Lin. Yang kali ini ekspresi King Lin masih terlihat nampak linglung. Detik berikutnya Soyen pun segera mengatakan, karena Kaisar Yao ingin aku mengatakan imbalan seperti apa yang aku butuhkan, meskipun Soyen tidak kekurangan apapun, rasanya terlalu tidak sopan terhadap wajah Kaisar Yao jika aku tidak meminta apapun. Kaisar Yao, Anda tahu kan, ada banyak orang-orang dari ras iblis di dalam faksi milikku. Jika Kaisar Yao memiliki beberapa inti binatang iblis tingkat lanjutan yang tersisa, maka aku Soyen akan sangat berterima kasih. Kaisar Yao terkejut. Apa? Inti binatang iblis? Saudara Soyen, kau benar-benar menginginkan inti binatang iblis? Kaisar Yao saking terkejutnya sampai bertanya berulang kali, dan tidak mengherankan apabila dia sangat kaget karena Soyen bagaimanapun juga bukan dari ras iblis, yang tentu saja dia tidak membutuhkan inti binatang iblis tersebut. Namun Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya menanggapi pertanyaan dari Kaisar Yao. Detik berikutnya Kaisar Yao menghela nafas lega, lalu dia mengatakan, aku ingin tahu inti binatang iblis tingkat berapa yang dibutuhkan oleh saudara Soyen. Karena Soyen bersikeras menginginkan inti binatang iblis, maka Kaisar Yao akan memberikan hal itu untuk sumber daya, dan bahkan itu tidak membahayakan fondasi dari ras Yao. Menurut pandangan dari seorang Kaisar Yao, Soyen hanya menginginkan inti binatang iblis untuk membina orang-orang di bawahnya, dan mungkin tidak terlalu tinggi. Lagi pula menggunakan inti binatang iblis tingkat lanjutan untuk membuka jalan menuju kemajuan Dodi, bukan kemewahan biasa. Bahkan itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh faksi biasa. Namun sayangnya Kaisar Yao tidak mengetahui bahwa Soyen memiliki garis keturunan iblis di dalam tubuhnya. Selama Soyen bisa meningkatkan kekuatannya sendiri, maka dia tidak akan ragu meskipun harus meminta lebih banyak dari Kaisar Yao. Soyen akhirnya segera mengatakan, minimal inti binatang iblis bintang 5 Dodi, semakin tinggi semakin baik. Kaisar Yao langsung tersentak. Apa? Inti binatang iblis bintang 5 Dodi ke atas? Tubuh Kaisar Yao gemetaran. Bagaimanapun juga inti binatang iblis bintang 5 Dodi sangat berharga. Bahkan bintang 6 Dodi harganya melambung tinggi. Di atas bintang 6 Dodi harganya tidak ternilai. Dan menginginkan semua itu, bagaimana mungkin sebagai seorang kaisar tidak merasa patah hati? Meskipun inti binatang iblis tidak bisa digunakan secara langsung oleh ras Yao, tapi hal itu sangat populer di pasaran dan juga sangat dicari untuk ditukar dengan sumber daya yang lainnya. Kaisar Yao hanya bisa terdiam. Untuk saat ini, Le Shaolong tiba-tiba saja berkata, apakah Kaisar Yao sedang mengalami situasi yang sulit? Atau mungkin kekurangan inti binatang iblis? Zenny juga langsung menimpali. Kata-kata dari Shaolong terlalu berhati-hati. Seperti apakah Kaisar Yao itu? Meskipun inti binatang iblis tingkat lanjutan cukup langka, dengan akumulasi seluruh ras Yao selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, Kaisar Yao pasti tidak kekurangan inti binatang iblis tersebut. Kaisar Yao tersenyum dan kemudian dia mengatakan, apa yang dikatakan saudara Zenny memang benar. Barusan aku terdiam adalah untuk menghitung berapa banyak stok yang aku miliki. Kaisar Yao sudah terpojok, maka dari itu dia tidak mampu bergerak mundur. Hanya bisa melepaskan senyuman yang dipaksakan. 8 tetua dari ras Yao di belakangnya langsung wajahnya memucat, hatinya juga sedikit sakit. Sementara di pihak dari Soyen, mereka semua merasa lega setelah seluruh lika-liku akhirnya berhasil menjebak Kaisar Yao. Keheningan tidak berlangsung lama. Telapak tangan dari Kaisar Yao
mengendur dari kepalanya dan mengambil keputusan, menunjukkan sikap sebagai seorang kaisar yang memiliki reputasi tinggi. Tetua keenam, berikan setengah dari inti binatang iblis bintang 5 Dodi kepada saudara Xiaoyan. Mendengarkan hal seperti ini, kelompok Xiaoyan langsung dipenuhi kegembiraan. Tetua keenam mendengarkan perintah seperti itu, senyumnya terlihat pahit, namun dia segera mengulurkan jari yang membuat cincin penyimpanannya langsung mengeluarkan sinar cahaya. Tak lama kemudian, berbagai tumpukan inti binatang iblis keluar dari dalam cincin penyimpanan dan memenuhi aula besar ini. Inti binatang iblis itu berwarna-warni sehingga sangat menyilaukan. Wang Bao melihat pada inti binatang iblis, lalu dia berkata di dalam hatinya, sudah selesai, akhirnya benar-benar selesai. Xiao Shan juga mengatakan di dalam hatinya, banyak sekali. Semua ini adalah inti binatang iblis bintang 5 Dodi. Bayangan ungu juga berkata, aku belum pernah melihat begitu banyak inti binatang iblis tingkat lanjutan sebelumnya. Nan Erming menunjukkan keterkejutan. Sialan, siapapun yang bilang bahwa dia tidak tertarik, itu adalah kebohongan. Ekspresi di wajah tetua Xiao Yao nampak gembira, sampai-sampai dia hampir menangis, yang kemudian berkata di dalam hatinya, Xiao benar-benar memberikan begitu banyak inti binatang iblis tingkat lanjutan hanya untuk berterima kasih atas kembalinya sang santa. Terlebih lagi setelah King Lin kembali ke dalam ras Xiao, maka klan Xiao akan memiliki sekutu yang sangat kuat. Fondasi Xiaoyan masih melampaui imajinasi dari diriku si orang tua ini. Lei Shaolong tiba-tiba juga berkata di dalam hatinya, kekuatan kelas 1 memang benar-benar kekuatan kelas 1. Lei Shaolong langsung memiliki keinginan untuk membangun klan Xiao ini menjadi kekuatan kelas atas. Zeni, pandangan matanya melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian sedikit tersenyum. Dia mengatakan, pil hati ungu, sejumlah besar teknik dao tingkat lanjutan ditambah inti binatang iblis. Langkah dari Xiaoyan telah semakin mendekati untuk menjadi kekuatan kelas pertama. King Mu'er juga menatap Xiaoyan. Level pembohong kecil ini pasti akan segera menyamai level kekuatanku. King Mu'er membayangkan postur heroik Xiaoyan yang luar biasa setelah dia mencapai bintang 5 Dodi. Sementara King Haoran tiba-tiba berbicara, kemurahan hati dari Kaisar Yao sungguh membuatku sangat terharu. Sepertinya aku juga harus mempercepat penyatuan ras iblis untuk mengembalikan kejayaannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah semua hal ini sudah selesai? Dan bagaimanakah respon dari Xiaoyan ketika sudah mendapatkan inti binatang iblis dalam jumlah yang banyak itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.